Teteretetet, teteretetet. Oh. Nah, ini tokohnya. Setiap mahasiswa itu yang kuliah di Undiksa gitu ya, pasti kalau angkatan saya dulu sangat terkesan sekali dengan ini lukisan ini, model lukisan palet gitu. Pasti setiap mahasiswa kemudian akan membeli palet dan cat minyak tanpa mencampurkan minyaknya. Ya, karena ini patronnya di Undiksa. Nih tokohnya. Pak Wayan Sudiarta. Teteret teret teteret teret. Yo, edisi video rencananya video wawancara pendek sekali. Kalau panjang juga nggak apa-apa. Ini saya kembali lagi ke Kawitan nih, ke Singaraja. Ketemu dengan Nisuhu Pak Yan Sudiarto. Nah, Pak Yan, ceritakan Pak Yan. Eh, dari dulu itu ketertarikan dengan baris, tari Bali, legong, Garuda itu. Apa sih yang apa sih yang menyebabkan ketertarikan itu kepada Pak Yan untuk melukiskannya ke medium kanvas ini, Pak Yan? Itu kan cerita kita bersambung, tidak sejak awal tertarik untuk melukis itu sebenarnya, tapi di awal pernah surrealis, pernah realis, tapi belakangan setelah berpikir, loh saya punya memori yang banyak tentang kesenian-kesenian yang hidup di sekitar saya, di kampung saya gitu. Dan pada masa kecil saya sebenarnya pingin jadi penari gitu. Tapi ya seperti biasalah di kampung, kalau nggak cantik, kalau nggak bagus kan sepertinya kehilangan hak jadi penari gitu. Akhirnya saya tidak bisa menari gitu. Menari suka-suka gua bisa gitu, menari yang ada judulnya nggak bisa. Akhirnya saya kemudian dengan bekal pengalaman studi anatomi, studi gerak sejak kecil yang tanpa saya sengaja gitu, ketertarikan saya pada beberapa superhero, gerak-gerakan yang ada di komik. Akhirnya saya berpikir, lah ini justru saya dapat kenikmatan di sini, apa yang saya suka, semua yang saya suka bisa saya mix jadi satu. Kemudian lahirlah penari-penari yang biasa saya lihat di desa saya, di desa Pliata, tapi saya ubah tidak dalam formatnya sedang menari gitu. Nah, di gerakan-gerakan akhirnya saya banyak mengadopsi gerak-gerakan yang dari superhero, terutama Spider-Man itu tokoh idola saya sejak kecil itu. Di gerak-gerak penari saya banyak mengambil gerakan-gerakan superhero. Ya, selain memang soal sebagai pelukis yang berdarah Bali, saya pribadi termasuk yang masih merasa sangat penting berbicara tentang identitas kebalian saya. Dan sebagai orang yang punya keterbatasan, saya masih sangat bergantung kepada ikonografi yang ada di tengah kebudayaan Bali. Mengambil semacam rohnya, spirit kebudayaan itu saya sendiri rasanya belum mampu. Saya masih bergantung untuk menunjukkan bahwa saya itu pelukis Bali dengan mengangkat ikonografi Bali di dalam karya saya. Ya karena bos belok ini. Kalau nggak salah dulu ada sempat pameran Pak Yan ya, judulnya itu Spirit of Gerak gitu ya. Gerak gitu. Gerak ya. Ya. Itu jadi kata kuncinya gerak Pak Yan. Nah, kalau selain dari tokoh-tokoh superhero gitu, kalau belajar anatomi di seni rupa dulu tuh kayak gimana Pak Yan? Atau kan nggak seperti sekarang nih referensinya, mahasiswanya kan banyak digital, tinggal searching di Google gitu, ketemu banyak. Nah, kalau dulu belajarnya itu gimana Pak Yan sebagai mahasiswa, terutama kan anatomi nih?
yang notabene dari ilmu barat lah, anggaplah terutama anatomi plastis gitu. Saya kebetulan sejak waktu saya SD, sejak kelas 2 SD saya tinggal di galeri gitu ya. Galeri yang biasanya di front office-nya itu langganan koran, banyak koran gitu untuk dibaca para guide. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah koran Kompas. Di sana itu ada komik strip Tarzan terutama. Tarzan, wah itu anatominya bagus sekali, bagaimana dengan hitam hanya dengan menggunakan tinta bisa membedakan orang kulit hitam dan kulit putih gitu. Itu keren sekali, dan itulah sumber belajar saya pertama. Kemudian selain itu mainan kartu tanda namanya, yang bahasa Bali itu mainan kartu, biasanya kita buat taruhan itu Spiderman. Di sana itu saya belajar gitu. Kemudian waktu belajar gerak, seingat saya hampir semua buku pelajaran saya SMP, buku pelajaran entah pelajaran biologi yang tebal-tebal itu, di sudutnya itu saya bikin animasi sederhana yang kita bisa gitu ya. Jadi ada gerakan orang jungkir balik, saya bisa merancang gerakan animasi gitu di sana gitu. Oh ternyata itu studi yang nggak sengaja saya lakukan gitu. Nggak sengaja melakukan itu, ternyata dia berguna untuk kemudian kita betul-betul akrab gitu dengan gerak. Kemudian SMP kebetulan kakek saya punya buku anatomi plastis, bukunya Andre Lumis. Itu juga saya sangat tertarik gitu melihat studi anatomi secara tidak langsung di sana. Dan kemudian itu yang menjadi seperti buku suci sampai sekarang di seni rupa ya. Selalu yang saya rekomendasikan adalah bukunya Andre Lumis karena itu step by stepnya sangat bagus gitu. Kemudian terkait dengan gerak, berikutnya yang saya tuangkan ke dalam lukisan, saya sebenarnya menyadarinya dari tabloid bola. Dari tabloid bola dulu kan banyak sekali foto-foto pemain bola sedang berebut bola. Saya tertarik itu pada posisi titik-titik yang sedetik gitu, gerakan kalau terasa orang itu sedang berlari, sedang berebut dengan posisi-posisinya yang miring. Itu terasa gerak itu di posisi miring. Yang banyak momen itu sebenarnya detik hitungannya gitu. Kalau berlama-lama orang nggak bisa berpose begitu gitu ya. Itu momen sedetik itu. Nah di sana ada yang saya lihat itu dia ini baru bergerak gitu. Makanya akhirnya pada saat saya melukis selalu saya ambil posisi-posisi yang sedetik itu gitu untuk saya tuangkan menjadi gerak penari saya, sehingga di lukisan saya tidak akan terasa sebagai penari yang saya paksa berpose lalu saya foto gitu. Jadi momentum ya. Iya. Membekukan waktu sih. ada logika fotografi juga masuk Pak Yan ya, kira-kira Pak Yan? Ya belajar dari itu dah sumber-sumber. Makanya saya bilang semakin nyata bahwa sumber pengetahuan itu bisa dari mana saja, bahkan dari sesuatu yang sebelumnya kita tidak anggap sebagai sumber pengetahuan. Kan udah Om Anu Batrah Kartewo yang Wiswata itu ya, ternyata memang bukannya kebenarannya pengetahuan bisa dari banyak sumber, dia bahkan dari orang bodoh sekalipun yang kita anggap bodoh. Mantap ini. Ada lagi nggak yang ingin ditanya ini? Mumpung kuliah nih. Ih, jarang-jarang loh ngortokennya Pak Yan. Statement yang penari bukan penari itu gimana Pak? Dulu Pak sempat menyatakan statement kekaryaan Pak menggambar penari, tapi Pak sebenarnya tidak senang menggambar penari yang bukan penari itu. Ya. Woi, ini menarik nih. Nah, seperti yang tadi saya katakan, saya hanya menggunakan ikonografi Bali. Pada saat saya melukis penari, sebenarnya kalau dikonfirmasi ke lapangan nggak ada tarian sedang begini, mana kayak penari baris bawa panah itu nggak pernah kita lihat gitu kan. Ya, saya gunakan itu untuk menyatakan maksud-maksud lain. Kadang-kadang penari itu mewakili penari itu sendiri. Kadang-kadang
kadang-kadang penari yang saya ungkapkan itu mewakili sebuah komunitas budaya yang lebih besar. Kadang-kadang dia mewakili diri saya sendiri. Pada saat saya dihinggapi rasa marah misalkan, saya gunakan baris saya dengan ekspresi marah itu. Kemarahan saya kepada sesuatu gitu ya. Itu jadi dia saya pinjam sebagai ikon aja sebenarnya gitu. Bukan hanya baris lah, termasuk ke barong seringkali saya gunakan pada saat saya merasa bahkan Indonesia gitu ya sedang sepertinya putus asa gitu. Saya gunakan barong gitu. Kalau untuk warna lain? Warna, kalau di warna saya cenderung berangkatnya dari bahwa karya saya harus diapresiasi dan akan diapresiasi banyak orang. Kemudian kalau kita menyajikan masalah dengan secara gamblang di dalam karya kita itu, entah lewat permainan warna atau lewat simbol-simbol, rasanya sumber masalah bagi manusia sudah nggak kurang sekarang. Buka YouTube kalau dulu lihat koran atau nonton TV udah ketemu masalah yang bikin otak jadi ruwet kan. Sekarang kita genggam sumber masalah itu di tangan, tinggal buka YouTube atau buka sosial media, seringkali kita ketemu masalah yang membuat otak kita jadi tambah ruwet. Jadi sumber masalah udah terlalu banyak. Sumber kesedihan, sumber kegelisahan, sumber kekhawatiran sudah terlalu banyak sekarang. Kayaknya lewat warna-warna pilihan saya berharap dia itu seperti secara soft gitu ke alam bawah sadarnya justru membangkitkan rasa optimisme. Makanya saya pilih warna-warna yang cerah, warna-warna yang membangkitkan harapan gitu. Sayang kalau kemudian kita masih seperti menyajikan masalah dalam bentuknya yang baru gitu ya. Kayak gitu saya di warna, saya milih warna saya itu perpaduannya tuh sedapat mungkin memang membangkitkan harapan. Nah kalau dari penerapan warna nih Pak Yan, yang menjadi figur-figur nih, kalau kayak model baris ini kan pada panah ini kan menjadi banyak sekali ya. Panahnya ada kayak 3 gitu sih. Ini teringat dengan teorinya Pak siapa namanya yang bahasa rupa, Primadi Tambrani, tentang bahasa rupa. Kemudian di beberapa figur juga kayak yang di belakang baris mentang panah itu ada figur baris juga yang tampak blended itu dengan backgroundnya. Sama juga yang di depan. Nah, terutama ini juga ada di paksinya ini, gerudanya ini pada poin kaki itu. Jadi ada yang ada yang seolah-olah dia blended dia, bercampur berbaur dia dengan latar belakangnya. Nah, kira-kira ini khasnya Pak Yan sebenarnya yang dulu sering saya coba untuk tiru tapi sangat susah sekali gitu. Nah, kira-kira apa sih pertimbangannya Pak Yan? Ya, karena saya ini kan sebenarnya peracik gitu ya, meracik antara sedikit kemampuan realis gitu. Dibesarkan dalam tradisi dekoratif. Nah, nampaknya dia itu nge-mix gitu. Kalau dilihat dari misalkan ukuran dari setiap objek itu hampir sama gitu kan. Kalau ini sepenuhnya saya gambar secara realistik, nggak akan dapet karena logika objek yang lebih jauh itu mestinya lebih kecil gitu kan ya. Kalau sepenuhnya saya garap secara dekoratif, maka dia akan sangat berjegal gitu terasa objeknya. Makanya melalui permainan warna itu bagaimana latar belakang saya padukan gitu dengan objek utamanya, dengan pengaburan itu antara lain untuk membangun kesan ruang. Salah satunya membangun kesan ruang, kemudian yang kedua lebih menguatkan gerak. Karena ya kalau kita pakai kamera biasanya kan gitu, objek yang kita fokus itu, fokus, kemudian yang lain dia akan sedikit mengabur gitu. Itu logika fotografi juga main di sana. Kemudian kayak ini panah ini kemudian menjadi 3. Hanya
saya sebenarnya pinginnya lebih merasakan di satu titik itu ada getar gitu. Panah yang ditarik gitu. Kalau di itu bahasa komik sebenarnya itu. Iya. Di komik itu kan gitu. Beberapa penari bahkan tangan saya buat ada 3 gitu kan. Yang satu saya bikin jelas, yang lain saya bikin kabur gitu. Iya. Seperti ada peralihan gerak gitu di sana gitu. Wah, mantap. Ya, sebelum wawancara menjadi panjang. Nah, kira-kira kalau ada yang mau lihat karya Pak Yan Sudiarto, bisa dilihat di mana Pak Yan? Secara digital atau mungkin bisa ke rumah atau bagaimana? Di mana ya? Kalau anak-anak muda sekarang tuh kan IG-nya gitu. Saya cuma pas iseng-iseng aja itu di Facebook saya itu beberapa karya gitu. Kalau melihat langsung ya yang paling bisa saya rekomendasikan ya datang ke studio di rumah. Kalau pas ada karya gitu. Kalau galeri, Nah, galeri nih Pak Yan. ya, setahu saya gitu ada di yang agak rutin gitu di di Sumertel Galeri. Sementara di tempat lain karena mungkin aja mereka belinya di mana gitu, koleksinya dari mana gitu, saya nggak tahu di mana aja nih karya saya gitu, karena saya yang lemah dokumentasi, jadi kolektor nggak ada di catatan saya. Wah. Kalau untuk lagi satu Pak Yan, kalau untuk dokumentasi karyanya gimana Pak Yan? Setelah berkarya selesai, apa difoto atau diarsipkan Cuma atau di foto ya. Itu ya tersimpan lah di laptop. Kadang-kadang itu lah kena kesadaran dokumentasi yang kurang baik gitu ya. Mestinya kan kalau motret pakailah kamera yang bagus, karena cukup dengan kamera HP aja. Ya asal saudara punya catatan, pernah bikin ini gitu. Iya. Ya, memang siap-siap untuk tidak dikenang lah. Wah, ini nih Gurat nih harus punya peran nih. Dokumentasi nih, arsip. Oke, sukses semua Pak Yan, terima kasih. Semua welcome to Karang Siluman, para siluman SPD. Kalau ke Singaraja ingin melihat beberapa sih ada karya ya Pak Yan Sudiarto di rumahnya itu dinamai di branding itu dengan Karang Siluman dengan mahasiswa yang sering nongkrong di sini. Di sini open sebenarnya. Kalau ada mahasiswanya di sini bisa berkunjung ke sini. Oke, terima kasih Pak Yan. Sampai jumpa. Sama Dewo Kadrun.